Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus dan terus ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana demikian juga yang kita rasakan terus dan terus Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita. Maka tentunya dengan itu semuanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus demikian terus dan terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu kita yang berharga ini untuk ya sama-sama kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya metode atau sarana atau wasilah komunikasi yang telah Allah pilih untuk kita. Sehingga ketika kita bisa memahami bahasa komunikasi yang Allah gunakan kepada kita, tentunya di sana insya Allah akan lebih banyak faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, baik dalam kitab sucinya maupun melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa itu bahasa komunikasi yang Allah pilih untuk kita? Yaitu tentunya Allah memilih bahasa komunikasi dengan bahasa Arab. Sehingga kitab sucinya juga berbahasa Arab, ya nabinya berbahasa Arab, hadisnya juga berbahasa Arab, demikian juga syariat ini ya sampai kepada kita dengan bahasa Arab. Maka sekali lagi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau kita ingin mendapatkan banyak kebaikan, ya, di antara pintu yang bisa kita raih adalah kita dengan memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya bahwasanya kita sekarang sudah masuk di jilid kedua ya dari kitab Durusulullah ala Rabbiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. V. Abdurrahim ya. V. Abdurrahim terbitan dari Jamiah Islamiyah of Madinah. Baik. Nah, di sana kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai kepada latihan yang ketujuh dari pelajaran yang pertama. Jadi kita masih di awal ya, masih pelajaran pertama, baru sampai latihan yang ketujuh. Nah untuk itu para pemirsa yang belum memiliki kitab ya bisa di-download dulu kitabnya yang ada di deskripsi, linknya ada di deskripsi. Nah kemudian setelah itu yang sudah punya buku, mari kita buka ya latihan ke-8 dari pelajaran yang pertama. Tepatnya ada di halaman ke-9. Baik, setelah dibuka ya kita perhatikan sekarang perintah dari latihan ke-8 ini. Mu'allif sampaikan di sana ta'ammul. Al-amsilah al-atiyah li zu. Nah, jadi renungkan ya contoh-contoh berikut ini ya terkait dengan penggunaan kata zu. Nah, baik. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya. Yang pertama di sana ada kalimat mudiruna zu qomatin tawilatin. Kita ulangi. Mudiruna zu qomatin tawilatin. Yang artinya kepala sekolah kita zu itu memiliki ya, memiliki qomah perawakan tawilah yang tinggi. Baik. Jadi kita paham zu di sana berarti memiliki. Nah, contoh yang kedua. Hadzal daftaru ya zu warokin musattorin. Buku tulis ini hadzal daftaru, buku tulis ini ya zu memiliki warokin ya kertas mustatorin yang bergaris. Musattorin yang bergaris. Nah. Kemudian yang ketiga kalimatnya Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang mahasiswa atau seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Yang keempat, ya, hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Ya,
baju ini memiliki, ya, hadzal qamis, baju ini, zu memiliki kumin, lengan, qasirin, pendek. Wadaka, dan yang itu, zu memiliki kumin, lengan, tawilin, yang panjang. Baik, yang kelima, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-masjidul ladzi fi hayyina, ya, dzu manaratin wahidatin. Yang artinya al-masjidu, masjid, ya, alladzi, yang, fi hayyina, di pemukiman kami, ya, di perkampungan kami, dzu memiliki manaratin, menara, wahidatin, satu. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca 5 kalimat ini. Nah, 5 kalimat ini sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Nah, kalau kita memperhatikan dan merenungkan tentang penggunaan kata dzu di sini, ya, dzu, maka yang pertama yang harus kita ingat, dzu itu termasuk salah satu dari asmaul khamsah. Ya, di antaranya misalkan seperti ab, akh, ya, terus ada fam, ya, ada dzu. Nah, terus fu, yaitu 5 kata benda yang disebut dengan asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ini bagaimana? Asmaul khamsah itu kalau dia dalam posisi marfu, ya, dia ditandai dengan adanya waw di belakang seperti ini, dzu. Nah, itu. Dalam posisi mansub, dia ditandai dengan fathah, maka dibaca dza. Nah, adapun dalam posisi majrur dia ditandai dengan ya, menjadi dzi. Nah, itu diantara ciri dari asmaul khamsah. Dan dzu termasuk salah satu asmaul khamsah, sehingga dalam marfu dibaca dzu, mansub dza, dan majrurnya dibaca dzi. Nah, itu yang pertama para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya, contoh di situ yang satu, ya, dzu qamatin, dzu warokin, dzu ilmin, dzu kumin, dzu manaratin. Nah, maka di sini bisa kita lihat, ya, kata dzu diikuti dengan kata benda setelahnya yang berharokat tanwin kasroh. Nah, sehingga dalam bentukan seperti ini, 2 kata benda, ya kan, tadi sudah kita sebut sebagai isim, ya, isim. Nah, kalau ada 2 kata benda, 2 kata isim, ya, 2 isim, ya, 2 kata benda. Yang pertama tadi berharokat misalkan marfu, ya, misalkan ini dzu dengan waw berarti dia marfu. Kemudian yang kedua dengan majrur tanwin kasroh, misalkan dzu qomatin. Nah, ini bentuk apa seperti ini? Maka bentuk seperti ini dinamakan dengan bentuk mudhof ilaih, ya. Jadi mudhofnya itu dzu, mudhof ilaihnya qomatin. Ya, yang bermakna sebagai kepemilikannya, yang memiliki. Nah, dzu qomatin kan juga memiliki perawakan, kan, gitu, ya, artinya. Nah, sehingga bentukan dari kata dzu itu setelahnya adalah isim yang menjadi mudhof ilaih dari dzu. Dzu seterusnya adalah mudhof. Nah, baik. Sehingga setelah kata dzu dia menjadi majrur atau ditandai dengan kasroh. Dzu qomatin, dzu warokin, dzu ilmin, ya, dzu kumin, dzu manaratin. Terus berikutnya, untuk kata dzu itu yang bisa kita perhatikan di sini, ya. Ini dzu ini kalau kita lihat benda-benda sebelumnya itu adalah benda laki-laki semua, ya. Misalkan mudir, laki-laki, kan, maka dengan kata dzu. Kemudian ad-daftar dia laki-laki, ya. Hadza juga laki-laki, maka dengan kata dzu. Nah, kemudian juga di sana ada kata Ahmad, ya, Ahmad juga laki-laki, ya. Thalibun juga menunjukkan laki-laki. Kemudian ada kata hadza, itu juga menunjukkan laki-laki. Padahal al-qamis juga bentuknya laki-laki, kan, gitu. Maka digunakan kata dzu.
Nah, kemudian al-masjidu itu juga bentuknya laki-laki tanpa tak marbuthah, maka digunakan juga kata dzu. Nah, ini yang bisa kita ambil kesimpulan para pemirsa bahwasanya dzu ini digunakan untuk benda laki-laki ya, benda laki-laki. Terus setelahnya yang bisa kita lihat juga ketika kita menggunakan kata dzu seperti ini, ternyata di sana berlaku kepada isim yang laki-laki tadi sudah, kemudian di sini apa? Tunggal ya, tunggal. Mudir satu ya, satu kepala sekolah. Ad-daftar satu buku tulis. Ahmad tolibun satu siswa atau satu mahasiswa. Kemudian al-komisu ini juga satu gamis satu baju. Al-masjid itu juga satu. Nah terus bagaimana nanti kalau misalkan itu dia lebih dari satu ya, atau jamak ya, dia bentuknya banyak atau jamak, dan atau kan ketika perempuan. Nah, bagaimana? Nah, untuk itu bisa tahu kita lihat kepada latihan setelahnya, latihan ke-9. Perintahnya di latihan 9, Iqra al-amsilah, bacalah contoh ya. Tsumma hawil al-jumal al-atiyah mislaha. Kemudian misluha ya. Kemudian ubahlah kepada kalimat setelahnya, itu kalimat berikutnya seperti yang ada di dalam contoh. Nah, kita perhatikan contohnya sekarang ya, yang hamzah a ya. Hadza talibu dzu khuluqin. Ya. Siswa ini memiliki akhlak. Kemudian yang B, haula'i tullabu ya, dzawu khuluqin. Ya, mereka para mahasiswa itu memiliki akhlak. Kemudian yang C, yang jim, ya, di sana kalimatnya adalah hadhihi thalibatu dzatu khuluqin. Satu mahasiswi ini ya, dia memiliki memiliki akhlak dengan kata dzatu. Kemudian yang D, haula'i thalibatu dzawatu khuluqin. Mereka para mahasiswi itu ya, mereka memiliki akhlak. Nah, para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dari keempat contoh ini kita paham ya bahwasanya kata dzu yang berarti memiliki tadi itu ketika benarnya satu laki-laki at-thalib misalkan, maka digunakan kata dzu. Kalau benarnya banyak laki-laki, misalkan haula'i tullab, tullab itu kan jamak, berarti banyak kan? Nah, ketika kata benar jamak seperti ini, maka tulisan huruf dzu-nya itu berubah, bukan dzu lagi tapi menjadi dzawu. Ya, dzawu itu bentuk jamak dari dzu. Adapun contoh yang C, perhatikan di sana hadhihi atau jim ya, hadhihi thalibatu. Ya, siswi ini hadhihi thalibatu dzu malin katsirin. Hadhihi thalibatu dzatu ya, dzatu khuluqin. Nah, yang berubah sekarang dzatu. Kenapa berubah menjadi dzatu? Karena di kata depannya adalah thalibah. Ya. Thalibah satu mahasiswi atau mahasandriwati. Jadi perempuan. Kalau perempuan digunakan kata dzatu. Dengan terakhir contohnya yang D, ya, haula'i thalibatu zawatu khuluqin, yaitu mereka para siswi itu memiliki akhlak. Nah, coba perhatikan di sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat contoh yang A tadi, dzu khuluqin itu satu ya, satu karena satu laki-laki. Ya, karena disebut tidak at-thalib, satu siswa laki-laki. Adapun yang B, kita lihat di sana dzawu. Mengapa berubah menjadi dzawu? Karena kata bendanya itu berubah menjadi jamak, sehingga dikatakan haula. Haula itu bentuk jamak. Haula itu lab. Mereka itu para santri ya, mahasiswa. Maka kalau dia bentuknya jamak muzakkar seperti ini dikatakan dengan dzawu ya. Ada tambahan waw lagi. Dzawu khuluqin. Mereka memiliki akhlak yang baik. Nah, yang jim
di sana hadhihi thalibah. Hadhihi thalibah berarti thalibah ini adalah putri ya, satu maha siswi atau satu ya siswi. Maka ketika di sini berubah menjadi perempuan ya, maka kemudian dzunya juga berubah menjadi zatu ya, itu kalau satu. Adapun kalau perempuannya banyak seperti haula thalibat, maka di sana dzunya berubah menjadi zawatu. Nah, baik, insya Allah di sini bisa difahami ya tentang bagaimana kita membedakan kapan menggunakan dzu dan kapan menggunakan zatu atau zawatu atau zawu. Nah, masing-masing itu ada penggunaannya pada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang ya silakan dikerjakan dulu latihannya itu. Yang latihan ke-9 itu cuma ada 3 soal ya, karena nomor 1 sudah menjadi contoh. Nah, 3 soal ini satu soal ini dibikin seperti contoh di atasnya. Jadi dimasukkan ya, kalau hadzal rajulu dzu malin katsirin, laki-laki ini memiliki harta yang banyak, maka kemudian kalau dia menjadi banyak laki-laki ya, maka di sana kalimatnya berubah menjadi haulai haulai ar-rijalu. Ya, haulai rijalu dzu malin katsirin. Yang lain sesuaikan dengan yang di contoh nomor 1 ini. Nah, contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ya, dari kalimat hadzal rajulu dzu malin katsirin. Ya, dia seperti jim yang atasnya itu. Maka diubah di sana tinggal rojul menjadi perempuan. Berarti hadzal mar'atu. Afan, hadhihi ya, hadhil mar'atu. Dzunya berubah menjadi zatu ya, zatu malin katsirin. Adapun kalau perempuannya banyak, maka di sana kalimatnya berubah menjadi bagaimana? Jadi haula'i an-nisa'u. Jadi haula'in nisa'u ya, haula'in nisa'u zawatu khuluqin. Ya, haula'in nisa'u zawatu khuluqin. Jadi mereka itu para wanita, mereka memiliki akhlak. Baiklah para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jelas ya sampai latihan 9 ini, dan kalau masih ada yang belum jelas ya silakan diulang lagi dan kemudian dikerjakan ya, kemudian mantap apa yang sudah kita pelajari. Baiklah, mungkin cukup dulu untuk pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya sebagai sebuah kebaikan dan menjadikan sebab bagi kita semuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa harapan jelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.